Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita kedatangan soal request kelas 7 SMP. Pertama yaitu perbandingan banyak kelereng putih dan kelereng hitam dalam sebuah toples adalah 7:8. Jika banyak kelereng putih lebih sedikit 3 butir dari banyaknya kelereng hitam, maka jumlah kelereng dalam toples tersebut adalah. Nah, kita bisa memisalkan kelereng putih dengan P dan kelereng hitam dengan H. Ya. Kemudian jika kita misalkan banyaknya kelereng H itu sama kelereng hitam itu sama dengan X, nah maka kondisi banyaknya kelereng putih yaitu X kurang 3. Ya, karena kelereng putih pernyataannya adalah lebih sedikit dari hitam sebanyak 3 butir. Ya. Kemudian perbandingannya 7:8. Nah, kita tulis perbandingan mereka, bisa kita tuliskan P banding H sama juga dengan 7:8. Kalau kita bawa dalam bentuk pecahan, P per H sama dengan 7/8. Ya. Sedangkan total perbandingan kedua kelereng yaitu total perbandingan sama dengan P tambah H sama dengan 7 tambah 8 sama dengan 15. Ya. Kemudian untuk kelereng putih kita bisa mencarinya dengan menggunakan perbandingan kelereng putih 7 per total perbandingannya, ya, total perbandingannya yaitu 15, ya, dikali dengan jumlah kelereng keduanya yaitu P tambah H, ya. Nah, P tambah H. Kemudian kita selesaikan 7/15 dikali, nah P tambah H tadi perbandingannya 15. Kemudian kalau kita lihat dari jumlahnya atau banyak kelerengnya yaitu P tadi X kurang 3 dan H adalah X, maka kita gantikan, ya. P-nya adalah X kurang 3, X kurang 3, begitu, ditambah, ya, X, gitu ya, ditambah X. Oke. Nah, jadi ini mewakili X kurang 3 mewakili P dan X adalah mewakili H, ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 7/15 kali 2X kurang 3. Ya, karena X tambah X jadi 2X, ini 3-nya kita taruh aja di sini. Nah, kemudian kalau untuk kelereng hitam sama juga dengan tadi kita perbandingannya 8. Kita tuliskan 8/15 dikali P tambah H. Ya, ini secara kuantitasnya tadi yang jumlah semua kelerengnya P tambah H. Sama juga dengan 8/15 dikali X kurang 3, ya, X kurang 3 ditambah X, nah sini juga ada 2X kurang 8, ya, langsung saya tulis di sini 2X kurang 3, ya. Nah, teman-teman boleh pilih pakai P atau pakai H, ya. Nah, baik, kalau kita gunakan P, ya, kita ambil P nih misalnya, kita ambil P yaitu ya, kita ambil perbandingan P, ambil perbandingan P saja untuk kelereng putih atau untuk P, ya. Nah, kita tuliskan P sama dengan 7/15 dikali 2X kurang 3. Sedangkan P kita tadi adalah X kurang 3, maka kita gantikan, ya, kita gantikan X kurang 3-nya dengan P ini. Kita tuliskan X kurang 3, ya, nilai P sudah kita gantikan di sini, nilai P-nya kita gantikan dengan X kurang 3 sama dengan 7/15 kali
2x kurang 3. Ya. Kemudian untuk yang penyebut 15 ini agar dia menjadi 1, kita kali dengan kelipatannya. Ya, kedua ruas kita kali dengan 15. Ya. Kita kali dengan 15 berarti 15x kurang 3 sama dengan 15 dikali 7 per 15 dikali 2x kurang 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Coret, coret ya. Jadi 1, ini jadi 1. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam. Untuk buka kurungnya sifat distributif ini kita kalikan. 15x dikurang 45 ya, sama juga dengan 14x dikurang 21 ya. Kalau teman-teman lupa, caranya gini ya, 15 kali x terus 15 kali min 3. Selanjutnya 7 kali 2x, 7 dikali negatif 3. Itu hasilnya ya. Oke. Kemudian yang sama-sama x kita kumpulkan. 15x dikurang 14x ya. Yang 14-nya ke kiri. Kemudian 21 di sini kita tuliskan 45 jadi positif dikurangi 21. Nah, di sini. Berarti x sama dengan 24. Nah, gitu. Nah, kita tahu tadi x adalah kelereng hitam, ya. Maka boleh kita gantikan x sama dengan 24. Ya. Bagaimana dengan kelereng putih? Kelereng putih adalah x kurang 3. Maka kita gantikan x-nya jadi 24 dikurangi 3. Sama juga dengan 21. Nah, pertanyaannya, jumlah kelereng dalam toples tersebut berarti kelereng putih tambah kelereng hitam, ya. Sehingga jumlah kelereng dalam toples yaitu dalam toples yaitu 24 ditambah 21 sama dengan 45. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh bagaimana kalau dengan kita ambil perbandingannya untuk H, silakan coba sendiri nanti ya, caranya sama. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Susan menabung di bank berkah sebesar 600.000. Jika besar suku bunga yang diberikan bank adalah 15% setahun ya, dan besar tabungan akhir Susan adalah 660.000, maka lama Susan menabung adalah, nah di sini kalau dia menabung di bank, Susan menabung di bank sebesar 600.000, berarti ini termasuk dengan saldo awalnya. Ya, saldo awal atau dulu kita katakan dengan modal ya. Modal dia menabung di bank. Kemudian jika besar suku bunga yang diberikan adalah 15%, berarti ini bunga, persentase bunga. Ya, persentase bunganya sama dengan 15% per tahun ya, atau setahun. Berarti dalam 12 bulan dia dapat bunga 15%. Besar tabungan akhir Susan adalah 660.000, berarti ini menjadi saldo akhir. Saldo akhir. Atau nanti kita singkat aja dengan SA ya. Kalau modal kita singkat dengan MO. Nah, maka lama Susan menabung adalah, lama Susan menabung kita misalkan dengan N. Ya, lama menabung. Nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan rumus ini, rumusnya saldo akhir ya, saldo akhir sama juga dengan modal dia tadi atau awal dia menabung ditambah dengan bunga yang diberikan. Ya, kalau bunga bisa disingkatkan dengan B aja, boleh. B ya, atau di kemudian buku juga ada tulis I ya, I itu interest. Kemudian modal, kita tuliskan modal ditambah, ya kita penambangan rumusnya sama juga dengan lama menabung ya, N per 12, berarti ini per tahun, N ini lama menabungnya per bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan, dikali dengan persentase bunga, dikali dengan berapa modal dia menabung. Nah, karena di sini ada modal, di sini juga ada modal, bisa kita lakukan sifat distributif. Ya, distributif menjadi modal dikali 1 ditambah N per 12 dikali persentase bunga.
Gitu ya. Ini jadi rumusnya saldo akhir. Saldo akhir. Nah, kemudian ya kita tinggal gantikan. Saldo akhirnya sudah diketahui 660.000 ya. Saldo akhir 660.000 sama dengan modalnya berapa? Modalnya 600.000. 600.000 dikali 1 ditambah lama menabung, itu yang kita cari, N per 12 dikali persentase bunganya yaitu 15%. 15% atau sama juga dengan berapa? 0,15 ya, 15%. Kita tulis seperti ini dulu. Dan kita sederhanakan, ini kita bagi 3, kita bagi 3 ini jadi 4, ini jadi 5 ya. Kemudian 5 dengan 100 per sama bagi 5, ini jadi 20 ya. Maka diperolehlah 600.000 dikali 1 ditambah N per 80 ya, N per 80, N kali 1, 4 kali 20. Nah, ini tetap 660.000 ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 10.000 ya, karena ada kelipatan 10.000 boleh kita bagi. Kedua ruas kita bagi 10.000 gunanya untuk menyederhanakan nilai operasi kita ini ya. Ini kita bagi 10.000, ini jadi bawahnya 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Tinggallah 66 sama dengan 60 dikali 1 ditambah N per 80 gitu ya. Nah, kemudian ternyata masih bisa disederhanakan ini. Sama-sama bagi 6 masih bisa juga. Kita bagi lagi. 6, berarti ini jadi 11 dan ini jadi 10 ya. Kemudian kita jumlahkan, ini jadi 80 tambah 1, 80 tambah N per 80 ya. Oke, karena di sini kan per 1 ya, jadi 80 bagi 1, 80 kali 1, 80, dan ini kita samakan penyebutnya. Sudah selesai. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret sama 10. Coret ya, menghasilkan 8 kita kali silang, berarti 8 kali 11 sama dengan 80 ditambah N ya. 88 sama dengan 80 tambah N, sehingga N sama dengan 88 dikurang 80 sama dengan 8. Nah, tadi N kita tahu bahwa lamanya menabung dalam bulan, maka lamanya Susan menabung di bank berpada tersebut yaitu 8 bulan. Jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini Billy mendapatkan gaji sebesar 3.500.000 setiap bulan. Besar gaji yang wajib kena pajak yaitu 2.400.000. Jika PPh 5%, maka besar gajinya bersih yang diterima Billy adalah, berarti kita lihat di sini. Kalau Billy terima gaji 3.500.000 ya, kemudian yang wajib kena pajak 2.400.000, maka dari pendapatan atau dari gaji yang didapatkan Billy itu ada yang tidak kena pajak ya. Yang tidak kena pajak sebesar berapa? Nah, kita lihat dulu. Di sini kita tuliskan jawab. Kita lihat gaji yang tidak kena pajak. Gaji yang tidak kena pajak. Nah, kalau gaji tidak kena pajak kita tuliskan 3.500.000 dikurangi 2.400.000 ya, karena yang 2.400.000 ini kena pajak, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1.100.000. Inilah yang tidak kena pajak. Nah, kemudian dari 2.400.000 ini kita akan ambil 5%. Ya, akan dipotong 5% sebagai PPh, pajak penghasilan ya. Nah, kalau dia kena pajak penghasilan 5%,
maka yang tidak dipotong dari 2.400.000 itu adalah sebesar 95%. Ya. Kita bisa menghitungnya terbalik, yaitu gaji yang tidak, ya, gaji yang diterima setelah dipotong. Gaji yang diterima setelah dipotong PPh. Dipotong PPh itu. Nah, kalau PPh-nya 5%, ya, PPh 5%, maka yang diterima oleh Billy yaitu 95% dari 2.400.000 ini, ya. Sama dengan kita tuliskan di sini 100% dikurang 5% dikali 2.400.000. Ya, dikali 2.400.000. Kemudian kita tuliskan sama juga dengan 100 dikurang 5% jadi 95%, ya, atau 95/100 dikali 2.400.000. Nah, kita coret nolnya 2, kita coret nolnya 2, gitu ya. Nah, 95 dikali 24.000. Jadi itulah gaji yang akan diterima Billy setelah dia dipotong, ya, dipotong pajaknya, atau sekitar 2.240.000. 2.280.000. Nah, berarti inilah yang diterima Billy setelah dipotong pajak, ya. Kemudian gaji yang tidak kena pajak 1.100.000. Jadi total uang atau total gaji yang diterima Billy setelah dipotong pajak adalah, nah, tinggal kita jumlahkan 1.100.000 ditambah dengan 2.280.000, nah, ditambah di 3.380.000 rupiah. Jadi yang diterima Willy setelah dipotong pajak adalah 3.380.000. Ya, itu kalau yang diminta adalah berapa uang yang diterima. Tapi kalau dia minta berapa potongannya, maka kita pakai yang 5%. 5% dari 2.400.000, gitu ya. Oke. Next kita soal Nah, Andi membeli sepeda motor seharga 10 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 5%, ya, PPN. Nah, jumlah yang harus dibayar Andi adalah, oke, ini PPN ini berarti biaya pajaknya itu dibebankan kepada orang yang membeli, ya. Dibebankan kepada orang yang membeli. Jadi kalau kita bayar 1.000, terus kita kita kena pajak, berarti kita ditambahkan lagi pembayaran pajaknya, ya. Nah, kalau sekarang dia ada 10 juta, maka 5% dari 10 juta bakal ditambahkan dan akan dibayar oleh Andi, gitu. Jadi biaya setelah beli motornya terus dia kena PPN lagi, gitu ya. Oke. Kita buat di sini uang yang harus dibayar sama dengan, ya, total pembelian sepeda motor, yaitu atau kita misalkan biaya pokoknya ditambah dengan pajaknya. Pajak di sini yaitu PPN, ya, PPN. Gitu. Nah, kita tulis biaya pokoknya 10 juta, ya, 10 juta rupiah. Kemudian dari pembelian sepeda motor itu dia dikenakan lagi pajak 5%. 5% atau 5/100 dari pembelian motornya, yaitu 10 juta. Ya, kita coret. Jadi 5 kali 100.000, jadi 500.000. Nah, 10 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Jadi berapa yang harus dibayar sama Andi? Ya,
dari dia bayar pokoknya, biaya pokok sepeda motornya ditambah lagi dengan pajaknya 5% atau 500.000 dari 10 juta. Nah, kita ambil jumlahkan 10 juta ditambah 500.000 menjadi 10.500.000 rupiah. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian dulu video tutorialnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu lagi pertanyaan berikutnya. Semoga berhasil dan bermanfaat.